Halo Sobat Baramasta dimanapun berada. Salam akal sehat dan salam kewarasan. Edisi spesial bagi para perokok. Udah tahu, saat ini bagi perokok digugat di Mahkamah Konstitusi. Yuk, kita simak penjelasannya. Kok bisa perokok sambil mengendarai kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2, saat ini menjadi persoalan hukum, dan pemohon sudah mengajukan gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi. Simak penjelasannya. Yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama melek hukum. Kenapa? Apakah ini menjadi kebiasaan di negara kita sehingga merugikan orang lain, atau dampak daripada perokok yang bisa merugikan atau menimbulkan akibat-akibat dari pengendara lainnya. Berawal dari pengalaman pribadi seseorang yang bernama Raihan, sekaligus sebagai pemohon yang mengajukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi. Ia mengaku pernah terkena puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh seseorang yang mengemudi mobil, sehingga dirinya kehilangan konsentrasi dan hampir terlindas truk. Yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2025, pemohon mengalami kecelakaan yang sangat serius, hampir saja merenggang nyawa, ketika puntung rokok dari salah satu pengendara mobil secara pribadi mengenai pemohon, sehingga pemohon kehilangan fokus pada saat berkendara, yang berakibat pemohon ditabrak dari belakang oleh kendaraan lainnya, nyaris terlindas. Jika terjadi sesuatu, maka akan berakibat sangat fatal, bahkan bisa kehilangan nyawa. Maka Raihan menambahkan bahwa pengemudi mobil yang membuang puntung rokok tersebut melarikan diri di lokasi kejadian, dan ia bersyukur bahwa warga sekitar membantu pada saat dia jatuh dari kecelakaan. Sebelum Raihan, ada salah satu seseorang yang juga mengajukan gugatan dengan inisial Syahwardi, yang juga mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau disebut UU LLAJ. Dengan isu yang serupa, ia memperkarakan aktivitas perokok sambil berkendara dan menggugat pasal 108 ayat 1 dan pasal 283 Undang-Undang LLAJ. Kemudian, dalam persidangan, Syahwardi meminta Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan sanksi bagi pelaku yang mengemudikan kendaraan sambil merokok dengan alasan-alasan jalan raya adalah ruang publik yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan bagi kendaraan atau orang lain. Setiap kekaburan norma dalam bidang lalu lintas berpotensi menimbulkan akibat yang fatal dan irreversibel, berupa hilangnya nyawa manusia atau cacat secara permanen. Ia menilai bahwa pasal yang diajukan oleh pemohon tidak secara jelas menguraikan perbuatan apa saja yang dianggap mengganggu konsentrasi, termasuk tingkat gangguan konsentrasi yang termasuk pelanggaran. Dalam praktik, kekaburan prasa penuh konsentrasi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, di mana suatu perbuatan yang secara nyata berbahaya seperti merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2, seringkali kita dikenai sanksi hukum secara konsisten karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Itulah yang menjadi dasar pokok-pokok gugatan pemohon dalam mengajukan gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi. Lalu, bagaimana relevansi atau prinsip
hubungan antara pengendara kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 terhadap kendaraan lain ketika menyetir atau mengendarai motor sambil merokok. Ini adalah menjadi perbincangan yang hangat hingga detik ini. Bahkan kita pada saat singgah atau mampir di warung kopi, pasti banyak yang menceritakan, baik itu pro atau kontra. Itu saya serahkan bagaimana pendapat atau pemikiran Bapak Ibu semua. Nasihat hakim pada saat diajukannya oleh para pemohon. Hakim memberikan nasihat kepada Raihan sebagai pemohon agar melengkapi gugatannya. Hakim yang bernama Ridwan Mansur meminta Raihan menjelaskan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat pasal tersebut. Ini masih banyak PR yang harus dijelaskan baik secara aktual, potensial, akan terjadi. Nah, itu saudara-saudara harus menguraikan. Itulah nasihat dari hakim. Bagaimana dia memiliki klausul atau perban antara kerugian itu, antara peristiwa dengan apa yang saudara alami. Kemudian di satu sisi lain, Hakim MK Asrul Sani dan Saidi Isra menyarankan agar pemohon membaca dokumen gugatan berupa putusan MK yang sudah ada, yang sudah diputuskan terlebih dahulu, agar memperbaiki susunan gugatan tersebut. Kemudian, pemohon salah satu, Raihan, ini beberapa harus diperbaiki dengan serius kalau mau apa yang dimohonkan, agar memenuhi syarat secara formil. Kemudian, harus juga mempertimbangkan bagaimana gugatan yang ada secara substansi, apakah bisa dikabulkan permohonan mereka atau menjadi pertimbangan-pertimbangan lain. Kita tentu masih mengikuti perkembangan ini, karena dua orang yang menggugat akibat dari para perokok yang sambil mengendari kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2, menjadi fenomenal dan selalu diperbincangkan. Bahkan kita melihat sering terjadi cekcok antar mulut antara kendaraan satu dengan berkendara lainnya, yang mungkin bisa terjadi baku hantam. Kita lihat di media sosial. Nah, inilah menjadi fenomena. Lalu kita bicara tentang permohonan yang diajukan oleh para pemohon, yakni Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jasa. Apakah dalam regulasi tersebut sudah memenuhi aturan yang jelas secara eksplisit atau sesuai dengan norma-norma, budaya, kaidah yang ada di dalam negara kita? Tentu ini menjadi perbincangan terus-menerus. Dan apakah saudara juga mengalami hal yang serupa? Ya mungkin. Ini tentu kembali kepada Anda. Apakah Anda memiliki saran atau Anda memiliki pendapat lain? Silahkan. Tetapi saat ini para pemohon telah mengajukan gugatannya, keberatan atas peristiwa-peristiwa tersebut. Tentu kita sama-sama ingin terbebas dari huru-hara. Kita ingin berkendara dengan nyaman dan juga saling menghargai, menghormati sesama pengendara di jalanan. Karena jalan adalah milik umum, milik publik. Maka harus kita sama-sama saling menghormati, menghargai satu sama lainnya. Kita tentu masih menyaksikan bagaimana episode dan kesimpulan terhadap putusan yang diajukan oleh dua orang ini, apakah akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. Kita akan lihat. Yuk, ikuti terus episode selanjutnya. Yang belum follow, silakan follow, share. Jika bermanfaat, maka Anda akan terus mengikuti dan akan mendapatkan notifikasi-notifikasi video-video yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat dan salam kewarasan.